Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pembelajaran chapter ketiga, yaitu kompetensi dasar 3.3 mengenai formal invitation untuk kelas bahasa Inggris untuk kelas 11. Kali ini pembelajaran kita yaitu mengenai undangan resmi atau formal invitation. Di mana tujuan pembelajaran kita untuk dapat menggunakan undangan resmi tersebut dengan memperhatikan fungsi sosial beserta dengan responnya, baik dalam lisan dan tulis, dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar. What is an invitation and what is it used for? So, an invitation is a document written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. And it's used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. Jadi, undangan itu ya berupa sebuah dokumen, baik itu tulis maupun print, ataupun melalui electronic mail yang sering kita gunakan, yang bertujuan untuk mengundang seseorang atau sekelompok untuk bergabung atau menghadiri acara atau kegiatan yang akan diadakan. And there are two kinds of invitation letter itself. The first is formal and the second one informal invitation. Nah, yang kita mau bahas kali ini adalah formal invitation. Formal invitation itself is an invitation which follows a dignified firm tune or style in agreement with an established norm, custom, or values, ya, berdasarkan Webster 2012. Nah, example-nya ya, an invitation to a wedding, invitation to graduation ceremony, and etc. yang sering kita temui nih di kehidupan kita sehari-hari ya, formal invitation-nya. Mungkin berbeda versi undangan kita dengan di luar ya, versi Indonesia dengan di luar. Nah, yang kita mau bahas di sini ya, in English ya, English letter version. Common forward of a formal invitation ya. Sini ada common forward for formal invitation. The first line is the names of the person who invites ya. Kemudian the second line-nya is the request for participation. Nah, third-nya is the name of the persons invited-nya siapa gitu. Terus fourth line is the occasion for invitation. Jadi occasion-nya keperluannya apa, ini kegiatannya apa. Kemudian fifth line is the time and date of occasion. Ya, jadi waktu, tanggalnya itu kapan. Kemudian the sixth line is the place of occasion. Jadi tempatnya di mana? Mungkin di gedung kah atau di lapangan kah ya. And the last line is the request for reply. Ini biasanya if any gitu ya. Did you know formal invitation are written on the cards? The text is written in calligraphy style. Yeah. And in formal invitations, date and time are written in words, not in numbers. Jadi perbedaannya itu ya untuk kedua invitation tersebut. Nah, kalau informal invitation ya is personally invitation given to a friend, family. Nah, lebih kepada a birthday party mungkin, terus to dinner. Sample here ini contohnya untuk formal invitation ya, karena yang kita mau bahas adalah formal invitation atau undangan resmi. Sini ada contoh wedding ya, wedding invitation. Mr. and Mrs. Anantio cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter, Deva with Devi, on Friday, the 12th of December, at 7 o'clock in Gedung Ngasirah, Jalan Jenderal Sudirman, Kudus. Ya, di sini kalian lihat, the first line is the name of the host. Jadi bagian awal itu pertama, Mr. and Mrs. Anantio itu nama yang mengundang, name of the host ya. Kemudian phrasing of invitation-nya, cordially request the pleasure of your company. Ya, kemudian the kind of event, ya kegiatannya apa, dijelaskan di situ. Ya. And that time-nya, kemudian place-nya atau venue dia disebutkan di sini. Nah, bagian bawah kalian bisa lihat ya ada request to response. Jadi dia meminta untuk responnya nantinya gimana.
bisa datang atau tidak ya. So you are decline or decline this invitation or accept for the invitation. Jadi mau kalian terima atau tidak, semuanya diminta responnya ya. Di sini ada contact person yang disediakan dan juga Gmail. Kemudian jika ada special instruction, kalian sematkan juga di bagian bawah ya. The format of a formal invitation yang tadi nih ya. Bagian awal tuh diberikan a host logo at the top of the invitation, atau namanya write the host full name tadi namanya ya. Terus extend the invitation such as request your presence or cordially invite you to attend. Ya, di situ sudah diberikan ya setelah nama dari orang yang mengundang ini siapa ya kan. Terus extend the invitation bagian next line-nya. Kemudian provide information tentang eventnya apa yang akan diadakan ya. Terus state of the purpose of the eventnya. Kemudian date of the event. Terus time-nya, location, sudah ada tadi ya. Provide special instruction-nya apa jika ada. Dan juga minta respon information. Nah, untuk provide special instruction, if any, biasanya undangan saat ini, yang sekarang ini, di surat-surat versi kita juga, in Indonesia, special instruction-nya itu diminta untuk tamu undangan ya, nantinya untuk menggunakan masker, ya kan, atau membawa hand sanitizer, dan juga sebelum memasuki lokasi acara itu sudah mencuci tangan terlebih dahulu, ya kan, disediakan tempat cuci tangan. Nah, jadi tips for writing invitation to events di sini ya ada 3. Pertama, kita harus deskripsikan eventnya atau kegiatannya dulu. Kemudian be sure to cover the details-nya. Jadi details-nya harus benar-benar dituliskan. Itu tempat acaranya di mana, waktunya, tanggalnya, kemudian mungkin dress code-nya. Misalkan kalian membuat acara ini harus ada dress code-nya nih. Mungkin disuruh memakai pakaiannya seperti apa ya. Jadi ada arahan, nah direction ya gitu, ada arahannya. Provide a reply card, email address, or phone number for responding. Nah, jika ada diminta request untuk reply invitation-nya, disediakanlah nanti card untuk membalasnya, atau email kalian berikan alamat email ataupun contact person yang bisa dihubungi untuk respon. Jadi urutannya seperti ini, kita bisa lihat di bagian ya, formal reply sama informal reply. Formal reply itu acceptance and refusal. Nah, sama informal reply juga acceptance and refusal. To remember, formal reply should always be written in third person. Nah, sedangkan informal reply is written in first person. Nah, kemudian yang ketiga, only body must be there in formal reply. Nah, in informal reply is like an informal invitation in the format. Tuh ya, ini yang harus kalian ingat perbedaannya formal dan informal reply-nya. Suratnya tadi formal invitation ya, undangan resminya. Nah, respon card-nya is usually included in the invitation, and invited person should return it to the inviter to confirm. Jadi, in English invitation biasanya diberikan atau disematkan card untuk nantinya digunakan merespon atas undangan tersebut. Jadi kita harus konfirmasi apakah datang atau tidak, jumlah orang yang datang berapa. Jadi disebutkan namanya siapa dan siapa yang akan datang, ya gitu ya. Baik itu kita terima atau tidak. Nah, jika kita tidak menerima, ya kita juga menuliskan regretnya kenapa tidak bisa datang. Jadi harus ada jelas ya di sini. Formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi maksimal tuh 3 hari sudah harus kita balas. Replies have to be handwritten. Jadi harus tulisan tangan gitu ya. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Nah, di sini juga harus memberikan ya penjelasan kenapa tidak bisa datang. Jadi decline-nya apa gitu ya. Acceptance, di sini ada contoh ya, for the example of acceptance dari undangan tersebut. Misalkan Mr. and Mrs. Jokowi accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Anantyo to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Jadi di sini dijelaskan tadi ya sebelumnya, remember itu balasannya
of the third person. Jadi kita menuliskan nama kita, ya. Terus undangan itu tadi hostnya siapa kan, Mr. and Mrs. Anantio. Nah, atau secara simpel kalian menulis seperti ini. Acceptance cardnya, Mr. and Mrs. Yusuf Kala accept the invitation with pleasure. Boleh seperti itu saja. Toh untuk decline or regret cardnya ya, Mr. Prabowo regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Anantio for Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Jadi dia menyebutkan ya tanggal sekian, hari sekian, dia tidak bisa datang dengan alasan sekian. Nah, ini jelas ya. Kemudian contoh simpelnya yang kedua ya. Mr. and Mrs. Hatta regret to decline the invitation due to health reason. Jadi dia hanya menyebutkan bahwa Mr. dan Mrs. Hatta ini sangat menyesal bahwa tidak bisa datang ke undangan tersebut karena alasan sakit ya. Jadi ini contoh card decline and